اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman, para pemimpin masa depan, hari ini alhamdulillah kita berada pada tanggal 16 Ramadan. Selama 16 hari pula kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu berpuasa dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya di bulan yang mulia ini. Lalu ada peristiwa penting yang selalu kita peringati di hari ke-17 bulan Ramadan. Apa itu? Ya, Nuzulul Quran. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar. Muhammad kala itu belum jadi nabi dan rasul. Ketika itu mendapatkan mimpi yang benar seterang cahaya pagi. Kemudian beliau senang berkhalwat menyepi. Beliau berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Rasulullah SAW selalu membawa perbekalan makanan untuk berkhalwat. Lalu jika perbekalannya itu habis, beliau pulang ke rumah menemui istri beliau, Bunda Khadijah, untuk mengambil perbekalan lagi. Sehingga sampailah suatu ketika di mana beliau sedang berada di dalam Gua Hira tersebut. Beliau didatangi malaikat yang mengatakan, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Rasulullah SAW bercerita, lalu malaikat itu memelukku keras-keras sehingga nafasku terasa sesak. Kemudian dia melepaskanku, lalu dia katakan lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca, dan memelukku lagi. Kedua kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku, kemudian dia membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pelantaran pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan. Beliau menemui istrinya, Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kata beliau, selimutilah aku. Maka keluarga Nabi SAW menyelimuti beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Beliau ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Kata beliau, aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Khadijah menjawab. Khadijah mengatakan dengan lembut, membesarkan hatinya, tidak, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang selalu mempersatukan dan persaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, kerja untuk mereka yang papa, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran. Khadijah kemudian menghubungi putra pamannya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah adalah seorang pengikut sekaligus seorang pendeta Nasrani dan penafsir Bible, kitab Taurat dan Injil, yang memahami dalam bahasa Ibrani yang fasih. Kata Khadijah, hai sepupuku, dengarlah kata sepupumu Muhammad ini. Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hai sepupuku, apa yang kau alami? Lalu Rasulullah menuturkan kepada Waraqah apa yang telah beliau alami. Lalu Waraqah mengatakan kepada beliau, dia itu An-Namus Jibril, yang juga telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa
Betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Para kaum menjawab, ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dan segenap kemampuanku. Dengan segenap kemampuanku. Sayangnya, tidak lama kemudian Warakah wafat dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu. Demikian sejarah turunnya Al-Quran yang sekarang kita peringati dengan nama Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran banyak diperingati dengan berbagai acara, misalnya qasidah, nasyid, pentas seni maupun acara syukuran. Namun pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki kebiasaan saat peristiwa Nuzul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Untuk itu tidak lengkap rasanya bila umat Islam tidak membaca Al-Quran di malam Nuzul Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka pertama bisa mendapatkan pahala. Fungsi yang pertama dari membaca Quran adalah kita sebagai umat muslim akan mendapatkan pahala serta mendapatkan kebaikan selama kita selalu membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Alih-alih berdiam diri saja di rumah, lebih baik kita memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan itu nantinya akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kedua, meningkatkan derajat. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka akan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Ketiga, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turunnya Al-Quran, maka sudah seharusnya umat muslim membaca Al-Quran agar selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat. Tahukah teman-teman hikmah membaca Al-Quran di malam Nuzulul Quran? Yakni mendapatkan pahala serta syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada penganutnya. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim agar selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kelak ketika di hari kiamat, maka Quran tersebut akan memberikan syafaat pada siapa saja yang mengamalkannya. Kelima, membuat seorang berperilaku mulia. Quran juga dapat mengubah perilaku manusia yang tadinya kurang baik atau tidak bagus, maka akan membuat perilaku seseorang tersebut menjadi mulia dan baik. Keenam, selamat dunia akhirat. Ketujuh, penyejuk pikiran. Membaca Al-Quran juga dapat membuat seseorang menjadi lebih tenang pikirannya dan tidak selalu memikirkan dunia yang hanya sementara ini. Keistimewaan membaca Al-Quran yakni sebagai obat dan rahmat, sebagai mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian dijelaskan pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surah Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57. Kedelapan, yang terakhir, memberikan kenikmatan bagi kedua orang tuanya. Anak soleh atau solehah selalu menginginkan kebaikan bagi orang tua mereka, maka anak-anak yang patuh kepada orang tuanya
akan mengamalkan Al-Quran. Agar kedua orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa sajakah yang bisa kita lakukan pada malam nuzulul Quran? Pertama, istiqomah membaca Al-Quran. Tentu saja, sebagai umat Islam kita harus mengisi malam nuzulul Quran dengan amalan-amalan baik. Salah satunya dengan istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan pedoman utama bagi seluruh umat Islam di dunia. Maka dari itu, sebaiknya kita berusaha agar dapat menghatamkan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Kedua, iktikaf. Sayang sekali tahun ini kita tidak bisa pergi ke masjid karena berjangkitnya wabah corona. Saat ini iktikaf di rumah lebih utama. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bisa kembali mengamalkan iktikaf, berdiam di dalam masjid dengan syarat tertentu dan niat beribadah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, perbanyak bacaan doa. Kemudian amalan malam nuzul Quran yang bisa kita lakukan yakni perbanyak bacaan doa. Dengan melakukannya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah segera menjauhkan kita dari wabah corona yang sangat berat ini. Selain ketiga amalan yang disebutkan sebelumnya, terdapat satu lagi amalan nuzul Quran yang bisa diterapkan, yaitu keempat, perbanyak ibadah malam. Kita bisa tidur terlebih dahulu setelah menunaikan sholat tarawih dan tadarusan. Saat menjelang sahur atau tengah malam, kita bangun kembali lebih awal. Tujuannya tentu untuk menunaikan sholat malam. Dengan melakukannya, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan lupa, saya ulangi kembali. Pertama, istiqomah membaca Al-Quran. Kedua, iktikaf. Ketiga, perbanyak bacaan doa. Dan keempat, perbanyaklah sholat malam. Demikian dari saya. Mudah-mudahan masa-masa sulit ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali seperti sebelumnya. Semoga di akhir Ramadan setiap kita dapat lulus dengan predikat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, jangan lupa untuk menambah hafalan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.